Kaisar Agung Dao bela diri. Bab 3171 Tanda Zaman. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Ketika Luo Xiu memurnikan obat ajaib ke-9 yang tiada taranya, tubuh fisiknya akhirnya mulai terbentuk kembali. Pertama, meridian muncul satu persatu, masing-masing seperti naga, seperti galaksi yang melintasi kehampaan, cerah dan indah. Segera setelah itu, organ-organ dalam juga mulai berkumpul kembali, tulang-tulang dibentuk kembali, dan di bawah detak jantung, darah terlahir kembali dan mengalir seperti guntur. Dan pada saat tubuh Luo Xiu dibentuk kembali, aura berbahaya tiba-tiba turun dan menyelimuti area di mana Luo Xiu berada. Apa itu? Yan Yuer menatap ke langit, wajah cantiknya berubah warna, karena kekosongan terbuka, dan pedang panjang dengan warna perunggu bersinar jatuh dari langit, memancarkan aura abadi. Pedang perunggu ini jatuh perlahan, dan nafas yang dikeluarkannya sangat dingin, seolah terbuat dari tembaga dan emas abadi. Benda itu digantung di atas kepala Luo Xiu, dan sepertinya akan ditebang kapan saja. Aneh sekali, bagaimana senjata bisa muncul dari kehampaan? Di Sue dan yang lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka, karena apa yang mereka lihat di hadapan mereka berada di luar jangkauan pengetahuan mereka dan seperti sebuah tabu. Ini jelas lebih dari 7 nirwana. Nada bicara Li Linyang menjadi lebih serius. Dia telah mempraktikkan metode warisan paling kuno dan mengetahui beberapa rahasia legendaris. Legenda mengatakan bahwa di zaman paling kuno, jika seseorang ingin menyelesaikan nirwana lebih dari 7 kali, tanda langit dan bumi akan muncul, yang merupakan teror yang besar. Hanya dengan melawan dan mengalahkannya, nirwana bisa berhasil, jika tidak, dia akan berhasil. Harus mati. Akhir. Apa arti merek langit dan bumi? Di Sue dan yang lainnya tampak bingung. Meskipun Di Sue memiliki latar belakang yang luar biasa, ada beberapa hal yang belum dia sentuh. Apakah itu yang paling kuno atau yang abadi? Di zaman manapun, hanya orang kuat yang melampaui kaisar dan menjelma menjadi tabu yang memenuhi syarat untuk meninggalkan jejak pada suatu zaman. Li Linyang menjelaskan, dengan kata lain, apa yang akan dihadapi Luo Xiu adalah musuh kuat yang diubah dari tanda yang ditinggalkan oleh orang tabu yang kuat. Saya ingin tahu apakah musuh sekuat itu menakutkan? Ini terlalu dilebih-lebihkan. Bukankah ini berarti jika Luo Xiu ingin berhasil menerobos, dia harus menjadi musuh dari kekuatan terlarang? Di Sue dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Luo Xiu, kekuatannya masih di alam pencerahan. Dalam kategori ini, bahkan Raja Suci pun tidak bisa menjadi lawannya. Tapi tabu itu ada, dia adalah orang kuat yang berada di atas Kaisar Agung. Dia melampaui suatu zaman, jangankan tindakannya, pikiran atau tatapan mata apapun dapat membunuh biksu setingkat mereka ratusan juta kali. Tentu saja tidak akan berlebihan, merek tabu juga telah bertransformasi ke level yang sama dengan Luo Xiu, kata Li Linyang. Meski begitu, ini jelas merupakan musuh yang berbahaya. Lagi pula, tidak peduli era mana, meski Kaisar Agung tidak banyak, namun jumlahnya juga tidak sedikit. Namun mereka yang bisa berubah menjadi tabu adalah eksistensi paling berbulu Phoenix dan terangsang di antara Kaisar Agung. Ini menunjukkan betapa tak terbayangkan dan tak terjangkaunya tabu powerhouse. Berdengung. Tiba-tiba, aliran cahaya turun dari kehampaan dan berubah menjadi sosok yang diselimuti cahaya hijau. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam pedang perunggu itu. Pada saat yang sama, perasaan pencerahan muncul di benak Luo Xiu, membuatnya mengerti bahwa hanya dengan membunuh lawan yang muncul dia dapat menyelesaikan nirwana. Jika tidak, api nirwana tidak akan ada habisnya dan terus menyala, dan mereka tidak akan pernah bisa mencapai nirwana. Berhenti. Keteraturan dalam kegelapan seperti ini mempengaruhi aturan langit dan bumi. Meskipun Luo Xiu jauh lebih kuat daripada banyak orang yang tercerahkan, dia tetap tidak bisa lepas dari tatanan dan aturan ini. Saat Luo Xiu berdiri, sosok biru itu mengambil tindakan, menebas dengan pedang perunggu di tangannya, seperti pria kuat yang tak terkalahkan dengan momentum yang luar biasa. Kiang! Luo Xiu mengayunkan tinjunya dan bertarung dengannya. Tubuh fisiknya sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada senjata pencerahan teratas yang bertatahkan alam cahaya 7 warna yang mempesona. Tapi saat dia bertabrakan dengan pedang perunggu, Luo Xiu merasa tangannya mati rasa, darah mengalir, dan pertahanan yang kokoh dan abadi benar-benar rusak. Meski lukanya tidak serius, orang masih bisa melihat betapa menakutkannya lawannya dan betapa kuatnya pedang perunggu itu. Di luar formasi, Yan Yuer dan Di Sue semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimanapun, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya Luo Xiu. Namun, Luo Xiu, yang begitu kejam dan kejam, justru terluka dalam satu pertemuan. Ini menunjukkan betapa menakutkannya sosok lampu hijau yang turun dari kehampaan. Apakah itu benar-benar merek orang kuat terlarang yang legendaris? Dalam kehampaan, cahaya ilahi yang terang meledak,
dan Luo Xiu bertarung dengan sosok hijau yang memegang pedang perunggu. Sosok lampu hijau memang berada di alam yang mirip dengan Luo Xiu. Di Sue berkata perlahan, "Ya, itu setara dengan menjadi orang kuat yang tabu di masa mudanya, dan melawan orang kuat yang tabu di alam yang sama." Mata Li Linyang tampak serius tidak seperti sebelumnya. Musuh yang sangat menakutkan dan kuat, meskipun mereka semua tahu bahwa Luo Xiu sangat kuat, mereka masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, lawannya lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bahkan orang-orang seperti Mo Luatian dan Si Tianque hanya memiliki harapan untuk menjadi tabu di masa depan, dan harapan tersebut masih tipis. Tapi orang yang melawan Luo Xiu saat ini adalah eksistensi yang benar-benar telah diubah menjadi tabu. Tidak, kenapa yang lain keluar? Gadis berbaju salju terkejut. Dia selalu diam, dingin dan sombong, tapi sekarang suaranya dipenuhi dengan keterkejutan, yang menunjukkan betapa sulitnya untuk menenangkan diri. Sebuah celah terbuka lagi di kehampaan. Sesosok yang diselimuti cahaya keemasan tiba, memegang tombak emas di tangannya, menukik ke bawah dan membunuh Luo Xiu. Ledakan. Kekuatan tempur dari sosok emas ini juga sangat kuat. Dia menebas dengan tombaknya dan menyerang dengan kekuatan mendominasi yang tak terbatas. Dia menjatuhkan Luo Xiu dari udara dan menghantam tanah tandus dengan keras. Debu dan asap mengepul dan gelombang udara mengguncang langit. Jadi begitu. Di dalam lubang besar, sosok Luo Xiu perlahan bangkit. Tubuhnya berlumuran darah, dan luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Meski pertarungan barusan sangat sulit dan hampir tidak ada harapan untuk menang, semangat juang di hati Luo Xiu tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi lebih berani saat bertarung. Saat sosok emas kedua muncul, Luo Xiu mengerti. Kedua lawan ini, kekuatan yang diberikan oleh sosok hijau, adalah Tao dan Dharma zaman paling kuno. Belakangan, sosok emas itu menampilkan Tao dan Dharma zaman tanpa akhir. Luo Xiu juga mendengar apa yang baru saja dikatakan Li Linyang tentang tanda zaman, yang berarti yang harus dia hadapi adalah dua tabu kuat di alam yang sama dengannya, yang satu adalah tabu paling kuno, dan yang lainnya adalah tabu yang tak ada habisnya. Apapun zamannya, hanya keberadaan tabu yang bisa meninggalkan jejaknya di zaman langit dan bumi yang akan bertahan selamanya. Bagus sekali, dengan melawan dua tabu di alam yang sama, aku pasti bisa melampaui tabu itu di masa depan. Hati Luo Xiu penuh dengan ambisi. Tabu berada di atas kaisar dan melampaui suatu zaman. Kemudian dia melampaui tabu dan melangkah ke alam yang lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah ambisi terbesar di hati Luo Xiu. Bab 3172 yang paling kuno dan tak ada habisnya bersatu. Ledakan. Perang pecah lagi, dan merek tertua yang melayang di sekitar manusia kecil emas di lautan kesadaran Luo Xiu menyampaikan sedikit perubahan kuno. Hal ini sepertinya beresonansi dengan sosok lampu hijau. Tanda zaman yang ditinggalkan oleh tabu akan bertahan selamanya. Sosok hijau adalah jejak zaman paling kuno. Merek paling kuno yang diperoleh Luo Xiu dahulu kala juga merupakan merek zaman. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, merek tersebut tidak menyatu dengan zaman. Sebaliknya, itu diwariskan ke generasi mendatang dan diperoleh oleh Luo Xiu. 5 hal terlarang itu bersatu. Luo Xiu mengembangkan metodenya yang paling kuat, dengan menggunakan hukum tertinggi sebagai intinya, hukum Luo Agung, hukum Ji Kaisar, dan hukum naga petir menjadi satu, dan tubuh fisik adalah tabu kelima, semuanya disatukan. Tubuhnya meledak dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Ledakan. Pada saat ini, Luo Xiu meledak dengan kekuatan tempur terkuatnya. Dua inkarnasi tabu dari alam yang sama dengannya dirobek ke langit olehnya, dihancurkan dan dimusnahkan. Pada saat yang sama, dua merek misterius muncul dan berubah menjadi aliran cahaya, seolah-olah kembali ke kehampaan langit dan bumi, seolah-olah kembali ke tempat asalnya. Samar-samar, Luo Xiu sepertinya melihat dua sungai waktu yang panjang, yang ada dari zaman kuno. Yang satu adalah sungai yang paling kuno, yang lainnya adalah sungai yang tak ada habisnya. Kedua sungai waktu itu terhubung menjadi satu, namun tidak menyatu satu sama lain. Pada saat ini, merek kuno yang selama ini diam terbang keluar dari lautan kesadaran Luo Xiu. Merek paling kuno yang awalnya berubah menjadi sosok hijau tiba-tiba bertabrakan dengan merek paling kuno Luo Xiu, seolah-olah menyatu menjadi satu tubuh. Suara mendesing. Merek paling kuno kembali, berubah menjadi aura yang sepertinya terbuat dari perunggu, membungkus tubuh Luo Xiu, dipenuhi aura tabu. Kekuatan terlarang. Li Linyang dan yang lainnya berteriak, jelas mereka semua menyadari bahwa Luo Xiu telah berhasil mencapai nirwana dan telah mengambil langkah penting untuk memadatkan kekuatan terlarang. Kekuatan tabu yang dipadatkan setiap orang berbeda-beda. Seperti iblis ganas berbaju putih, kekuatan terlarang yang dia kental adalah aura abu-abu setebal jari.
Apa yang menyelimuti tubuh Luo Xiu adalah gumpalan aura Qian yang terbuat dari perunggu. Segera setelah itu, aura kedua muncul dari tubuh Luo Xiu. Aura ini berwarna emas, seolah-olah terbuat dari emas, dan sepertinya sinarnya dapat menekan semua jalan di dunia. Dua kekuatan tabu. Li Linyang dan yang lainnya terkejut, dan mata indah di Sue membelalak tak percaya. Memadatkan kekuatan dua tabu sekaligus. Ini terlalu menakutkan, tidak pernah terdengar, dan belum tercatat dalam buku-buku kuno. Sekalipun seseorang pernah memadatkan kekuatan dua tabu, mustahil untuk memadatkannya secara langsung sekaligus. Sebaliknya, dia bisa melakukannya selangkah demi selangkah dan menerobos selangkah demi selangkah. Namun, Luo Xiu mengerutkan kening. Karena dia bisa merasakan bahwa dua kekuatan tabu itu berhubungan dengan yang paling kuno dan tak ada habisnya. Namun ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Karena yang dia inginkan adalah menyatukan yang paling kuno dan tak ada habisnya, jadi dia lebih memilih hanya memiliki kekuatan terlarang, tapi yang dia inginkan adalah kekuatan terlarang unik yang menggabungkan yang paling kuno dan tak ada habisnya. Perjalananku belum berakhir. Mata Luo Xiu berbinar. Nirwana ke-8 telah selesai, dan kekuatan dua tabu ditambahkan ke tubuh, yang merupakan suatu prestasi. Tapi Luo Xiu tidak puas. Dia berencana untuk bekerja keras dan mengandalkan banyak peluang yang ada untuk terus memulai Nirwana ke-9. Terlebih lagi, dia ingin menggunakan dua kekuatan tabu yang terkondensasi di tubuhnya. Bahkan setelah menjadi satu, dia hanya memiliki satu kekuatan tabu, tapi kekuatan ini saja bisa lebih baik dari dua, atau bahkan lebih, mewakili kekuatan dan tak terkalahkan. Berdengung. Luo Xiu terlihat duduk bersila di kehampaan, dan cahaya bintang yang terang terus ditarik olehnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Awalnya, dia telah mengintegrasikan lebih dari 2000 cahaya bintang. Sekarang ada lebih banyak fusi, dan kita bergerak menuju 3000 cahaya bintang selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, 3000 cahaya bintang menghilang ke dalam tubuh, dan seluruh tubuh Luo Xiu sekali lagi tenggelam dalam amukan api. Dengan banyaknya obat ajaib di tangannya, Luo Xiu membentuk kembali tubuhnya, dan penjahat emas menjadi semakin mempesona, memegang dua kekuatan terlarang. Kekuatan terlarang berubah menjadi pedang perunggu, dan kekuatan terlarang berubah menjadi tombak emas. Pada saat ini, penjahat emas menyatukan tangannya untuk menggabungkan dua kekuatan terlarang. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi cahaya ilahi yang terang membanjiri langit dan menerangi dunia. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar berhasil. Li Linyang dan Di Sue sekali lagi sangat terkejut. Prestasi sebelumnya sudah sangat mengejutkan. Jadi apa yang dilakukan Luo Xiu saat ini sungguh sulit dipercaya dan sulit digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Kedua kekuatan tabu itu sebenarnya digabungkan olehnya, berubah menjadi aura hijau emas yang membungkus tubuhnya, seperti naga hijau emas, bersinar dengan guntur. Apakah ini kekuatan tabu? Baru pada saat inilah Luo Xiu sepenuhnya memahami aura kekuatan terlarang. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tampaknya merupakan kekuatan yang secara samar-samar lebih unggul dari tatanan tanpa akhir. Lebih maju dari masanya. Jika Anda melihatnya, jalan tanpa akhir adalah keteraturan. Bahkan jika Anda mencapai ranah Kaisar Agung, Anda hanya dapat menguasai seluruh jalan keteraturan dan memiliki kekuatan magis untuk menciptakan kembali dunia. Maka tabu yang melampaui zaman adalah kekuatan yang melampaui keteraturan, seperti misteri sesuatu yang datang dari ketiadaan, dan sesuatu yang menjadi ketiadaan. Ini keajaiban. Li Linyang tidak tahu harus berkata apa lagi. Bukan berarti tidak ada orang yang memadatkan kekuatan tabu sejak zaman kuno. Namun sesuatu yang luar biasa seperti yang dialami Luo Xiu belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Luo Xiu, ini juga merupakan langkah penting. Karena dia menyelesaikan Nirwana ke-8 dan ke-9 berturut-turut, dan sekarang hanya tersisa Nirwana ke-10 terakhir, dia akan menjadi sempurna. Jenius kuat lainnya juga memadatkan kekuatan terlarang setelah mereka mencapai pencerahan. Namun dalam arti sebenarnya, Luo Xiu belum mencapai pencerahan. Artinya, ketika dia menjadi tercerahkan, Luo Xiu dapat melangkah lebih jauh dan memiliki plastisitas yang lebih besar. Aku masih punya segumpal darah terlarang. Luo Xiu menyipitkan matanya, dan obat ajaib yang disimpan di cincin penyimpanan telah habis. Namun Luo Xiu masih ingin melangkah lebih jauh dan berencana melakukan upaya bersama. Membunuh Moruo Tian, dia mendapat bola darah terlarang. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Moruo Tian akan menggunakan darah terlarang untuk akhirnya memadatkan kekuatan terlarang. Tapi kesempatan ini jatuh ke tangan Luo Xiu, memberinya kesempatan besar untuk menyempurnakan 10 tubuh nirwananya. Luo Xiu tahu betul bahwa dia hanya tinggal selangkah lagi dari langkah terakhir. Dia telah mengintegrasikan 3000 cara hebat yang paling kuno, dan hanya tersisa 333 cara hebat terakhir.
Setelah semuanya terintegrasi, landasan Taoismenya dapat kokoh sepenuhnya, dan dia dapat naik ke surga dalam satu langkah dan melangkah ke tataran Taoisme. Dan begitu dia menerobos, Taoismenya akan berbeda dari yang lain. Luo Xiu bahkan merasa jika dia menerobos, dia tidak akan memiliki saingan di tingkat Taoisme. Cahaya bintang tak berujung terus diintegrasikan oleh Luo Xiu. Akhirnya, saat semua bintang tak lagi bersinar, cahaya safir yang menyelimuti tubuh Luo Xiu bahkan lebih cemerlang lagi, seolah-olah dia benar-benar telah berubah menjadi naga, mengangkat kepala naganya dan mengaum ke langit. Ledakan. Dunia berubah, dan kehampaan retak. 4 sosok yang sangat kuat turun, masing-masing memancarkan aura tabu. Jika aku membunuhmu, aku bisa mencapai Taoisme. Bahkan dalam menghadapi 4 inkarnasi tabu, Luo Xiu tidak takut pada apapun. Ketika yang paling kuno dan tak ada habisnya menyatu menjadi satu, keyakinannya menjadi semakin kokoh. Dia ingin berjalan di jalan yang menjadi miliknya sendiri. Entah itu hukum yang paling kuno atau hukum yang tak ada habisnya, itu sama sekali berbeda dari hukumnya. Jalan menuju pencerahan adalah milikku sendiri. Ini adalah keyakinan Luo Xiu. Bab 3173 Terobosan Terakhir. Ini adalah pertarungan yang mendebarkan. Masing-masing dari 4 sosok itu sangat kuat, dipenuhi aura tabu, setara dengan orang kuat tabu di masa mudanya. Ketika Luo Xiu bertarung melawan 2 inkarnasi tabu sebelumnya, dia juga mencoba yang terbaik untuk menyatukan 5 tabu menjadi satu, mengembangkannya secara ekstrim. Membunuh. Luo Xiu berteriak, mengambil inisiatif menyerang, berubah menjadi pelangi, dan bergegas ke langit. Ledakan. Sosok hitam datang untuk bertarung dengan Luo Xiu, dengan cahaya ilahi beterbangan dan darah berceceran. Di saat yang sama, 3 orang lainnya juga mengambil tindakan. Yang satu terjerat petir, yang satu disilangkan oleh energi ungu, dan yang lainnya diubah menjadi energi kacau dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kaisar Ji. Tiba-tiba, sosok ungu itu berteriak keras, menempelkan telapak tangannya ke dada Luo Xiu, dan membuatnya terbang menjauh. Metode pamungkas Kaisar di antara 10 metode terkuat. Mata Luo Xiu menyusut, dan tanda keabadian bersinar di tubuhnya, terus-menerus memperbaiki kerusakan pada tubuhnya. 4 musuh kuat di depannya semuanya diubah oleh jejak yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga tabu di sungai waktu yang panjang. Sekarang teknik tertinggi Kaisar telah digunakan, Luo Xiu bahkan dapat membayangkan dengan jari kakinya bahwa sosok ungu ini pastilah jejak yang ditinggalkan oleh makhluk yang menciptakan teknik tertinggi Kaisar di era paling kuno. Dengan kata lain, orang kuat yang menciptakan hukum tertinggi Kaisar telah berubah menjadi tabu bertahun-tahun yang lalu. Ledakan. Sosok yang dikelilingi guntur dan kilat datang untuk membunuhnya. Metode petirnya tidak terbatas dan mengandung kekuatan terlarang. Guntur setinggi 10.000 kaki merobek langit dan membunuh Luo Xiu. Bagus sekali. Luo Xiu berteriak keras, menghadapi kesulitan, mengembangkan teknik naga petir, berbentuk seperti naga, membubung ke langit, dan membunuh manusia petir dan cahaya yang kuat. Dengan keras, seluruh kekosongan itu meledak. Jika Luo Xiu tidak menggunakan teknik tertinggi untuk melemahkan kecepatan dan kekuatan keempat musuh kuat ini, dia tidak akan mampu melawan mereka. Meski begitu, Luo Xiu mengembangkan berbagai teknik Tao lainnya secara ekstrim, dan bahkan menggunakan teknik menyatukan 5 terlarang, tapi dia hanya bisa menemui jalan buntu. Bang! Luo Xiu terlempar oleh telapak tangan lainnya, dan yang menembak adalah sosok yang terkondensasi dengan energi kacau, dan dia masih menggunakan metode Great Luo. Luo Xiu telah mempraktikkan metode Tao ini selama bertahun-tahun, tetapi dalam hal tingkat penguasaannya, metode ini jauh lebih rendah daripada sosok yang dipadatkan dengan energi kacau. Lawannya kemungkinan besar adalah Kaisar Langit Daluo yang legendaris, yang telah diubah menjadi tabu di zaman kuno. Sebagai pendiri metode Daluo yang dikuasai pihak lain secara alami jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan Luo Xiu. Namun, Luo Xiu tidak pernah menganggap metode tertinggi apapun sebagai metode Tao utamanya. Sebaliknya, dia menyatukan banyak metode Tao dan mengembangkan 5 teknik penyatuan terlarang, yang jauh lebih kuat daripada metode tertinggi manapun di alam yang sama. Itu hukum. Itu hanya seni menyatukan 5 terlarang, yang menghabiskan banyak uang. Saat perang berlanjut dan kedua belah pihak menemui jalan buntu, Luo Xiu perlahan-lahan menjadi ketakutan. Ci. Punggungnya terbelah dan darah berceceran. Meskipun rune keabadian terus-menerus memperbaiki tubuhnya, kemampuan rune keabadian yang ditinggalkan oleh wanita asli tak tertandingi Ziyanran terbatas. Luo Xiu sekarang hampir mencapai pencerahan. Menurut Ziyanran, kekuatan rune abadi hanya bisa efektif sebelum dia mencapai pencerahan. Setelah mencapai pencerahan, efek dari rune abadi akan hilang. Ledakan. Sosok guntur dan cahaya berevolusi menjadi rune yang tak ada habisnya. Ini adalah metode Tao yang paling kuno.
Setiap rune memadatkan guntur dan kilat yang sangat menakutkan, seolah-olah telah berevolusi menjadi guntur dan kilat di langit berbintang. Luo Xiu diledakkan lagi, banyak bagian tubuhnya yang hangus hitam disambar petir dan darah beterbangan kemana-mana. Luo Xiu memasukkan setiap obat ajaib ke dalam mulutnya dan menelannya, dan esensi kehidupan yang kuat beredar di tubuhnya. Membangkitkan. Luo Xiu berteriak, setelah mengalami nirwana berulang kali, Luo Xiu memaksakan kebangkitan garis keturunannya untuk lebih meningkatkan kekuatan tempurnya. Membunuh. Aura yang lebih kuat meletus di tubuh Luo Xiu, seolah-olah dia sedang membakar tubuhnya sendiri, merobek sosok cahaya hitam terlebih dahulu, menghilang menjadi hujan cahaya, mengembunkan sebuah rune, dan tenggelam ke kedalaman kehampaan. Ci. Kekuatan tabu yang terbuat dari lapis lazuli terkondensasi di tangan Luo Xiu, dan sepertinya berubah menjadi pedang dewa lapis lazuli, membelah kepala sosok ungu yang menguasai metode pamungkas kaisar. Mengaum. Sosok yang menguasai metode guntur kuno meraung, dan guntur serta kilat yang menakutkan menari bersama, seolah-olah itu telah membangkitkan tatanan guntur paling orisinal di zaman kuno, berkembang menjadi visi akhir dunia. Luo Xiu maju dengan gagah berani, tanpa ada niat untuk mundur. Dia memegang pedang dewa hijau emas yang dipadatkan dengan kekuatan terlarang di tangannya untuk membunuh. Pedang manusia menyatu menjadi satu, menembus segalanya, membuatnya tak terhentikan. Engah! Sosok petir itu tertusuk, dan wujudnya roboh di udara. 3 musuh kuat terbunuh satu demi satu, hanya menyisakan sosok yang terkondensasi dengan energi kacau. Apa yang digunakan orang ini adalah hukum agung, yang sangat dahsyat. Namun, kondisi Luo Xiu saat ini bahkan lebih tak terkalahkan. Pada akhirnya, semuanya kembali tenang, hanya sosok Luo Xiu yang berdiri dengan bangga di langit. Ledakan. Seberkas cahaya tebal menembus kehampaan langit dan bumi. Ketika nirwana ke-10 selesai, itu melambangkan selesainya casting Yayasan Dao Luo Xiu. Dia akan menjadi tercerahkan. Di lautan kesadaran di antara kedua alis, sosok emas kecil itu sangat cerah. Pedang ilahi hijau emas berubah menjadi naga lagi dan melilit tubuhnya. Gumpalan cahaya hijau keemasan menembus ke dalam tubuh Luo Xiu, seolah melemahkan tubuhnya dan membuatnya lebih kuat. Membunuh. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras, dan biksu dengan aura kuat muncul di langit jauh, mengincar Luo Xiu. Tidak bagus. Wajah Disue dan yang lainnya berubah karena terkejut. Jelas sekali seseorang telah merasakan pergerakan di sini. Meskipun ada blokade oleh formasi pola kuno, gerakan yang dilakukan Luo Xiu terlalu besar, sehingga dia masih dikejar oleh beberapa orang dan menemukannya di sini. Mundur. Bunuh dia. Orang ini membunuh Moluatian, kita tidak bisa membiarkan dia berhasil menerobos. Orang-orang ini memiliki ekspresi acuh tak acuh dan aura yang kuat. Kuncinya adalah adanya kekuatan dalam jumlah. Bahkan formasi pola kuno tidak mampu menghentikan orang-orang ini, dan Disue serta 4 orang lainnya juga mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Namun, masih ada beberapa orang yang bergegas ke tengah formasi dan langsung menuju Luo Xiu, yang matanya terpejam di udara dan sepertinya memahami dan membuat terobosan. Hati-hati, ekspresi Li Linyang dan yang lainnya berubah drastis. Lolos. Yan Yue'er bergegas tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Sekalipun dia meninggal, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambil suaminya. Tepat pada saat ini, Luo Xiu tiba-tiba membuka matanya. 9 garis ungu muncul di matanya, dan matanya seperti dewa, memandang rendah segala sesuatu dan makhluk di dunia. Berdengung. Kilatan pedang memancar dari matanya, dan setiap pancaran sinar pedang ungu setajam substansinya. Dia membunuh 3 orang yang ingin menyerangnya secara diam-diam di tempat, dan langit diwarnai merah darah. Pada saat ini, seseorang datang dari belakang, menggunakan senjata ajaib, dan memukul kepala Luo Xiu. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah aura terlarang memenuhi udara dari tubuh Luo Xiu, dan energi emas hijau berbentuk naga terbang, menghancurkan beberapa instrumen pencerahan yang sangat kuat ke udara. Terlarang, kekuatan terlarang. Dia berhasil menerobos. Beberapa orang berteriak dan mundur dengan panik, tapi sudah terlambat. Energi emas hijau terbang seperti naga, menembus beberapa orang secara berurutan. Vitalitas dan asal-usul jiwa mereka dimusnahkan pada saat yang sama, dan mayat mereka jatuh dari langit. Bab 3174 Keluarga Tertua. Kekuatan tabu. Semua orang terkejut saat melihat Luo Xiu menunjukkan kekuatannya yang besar dan dengan mudah membunuh orang-orang kuat di antara para jenius. Gadis cantik berpakaian salju memiliki kilatan cahaya di matanya yang indah, dan dia juga terkejut. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan seluruh proses terobosan Luo Xiu, dari memadatkan kekuatan tabu pertama hingga memadatkan kekuatan tabu kedua, dan bahkan menggabungkan kekuatan kedua tabu menjadi satu.
Ini hanyalah sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman kuno dan modern. Beberapa prestasi. Membunuh. Sosok Luo Xiu berdiri dengan bangga di udara. Setelah memadatkan energi emas hijau, kondisinya sepenuhnya memasuki pencerahan, seolah-olah dia telah terlahir kembali. Semua musuh yang menyerang terbunuh, termasuk Yan Yuer, Di Sue dan yang lainnya. Tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertempuran ini. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan pukulan Luo Xiu. Karena ada banyak keributan tentang terobosan Luo Xiu barusan, lebih dari satu kelompok orang tertarik. Namun, ketika mereka yang datang kemudian melihat Luo Xiu melepaskan kekuatannya yang besar dan membunuh orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat, mereka semua menjadi takut dan tidak berani melangkah maju. Seluruh dunia sepertinya dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Sosok Luo Xiu berdiri di udara, merasakan perubahannya sendiri. Ki emas hijau seperti naga berenang yang melilit tubuhnya. Menurut pemikirannya, kekuatan terlarang ini juga dapat berubah-ubah, yang dapat dikatakan mengandung kekuatan yang mencapai langit dan bumi. Dengan kekuatan tabu yang ditambahkan padanya, Luo Xiu merasa seolah-olah dia dapat berkomunikasi dengan seluruh langit dan dunia, dan aliran kekuatan yang stabil akan ditarik oleh energi emas hijau dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, dengan energi emas hijau ini, Luo Xiu bahkan dapat memperoleh kekuatan dari sungai waktu yang paling kuno dan tak ada habisnya. Tidak peduli dengan siapa dia bertarung, tidak peduli berapa lama dia bertarung, dia tidak akan kehilangan kekuatan sedikit pun. Kelelahan terjadi. Tidak heran semua jenius terkuat sedang menempuh jalan memadatkan kekuatan tabu. Memadatkan kekuatan tabu benar-benar tak tertandingi dan tak tertandingi di antara orang-orang sezamannya. Luo Xiu bergumam. Siapa kamu? Gadis berbaju salju berjalan mendekat, matanya yang indah menatap Luo Xiu dengan heran dan tidak percaya. Aku adalah aku bisa menjadi siapa lagi? Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Menggabungkan yang paling kuno dan yang tak ada habisnya, tidak ada yang mampu melakukannya dari zaman kuno hingga saat ini. Gadis berbaju salju menggelengkan kepalanya, legenda mengatakan bahwa sejak akhir zaman kuno dan awal zaman tanpa akhir, ada orang-orang kuat dari zaman kuno yang mencoba menggabungkan dua era. Jalannya bersatu, dan kami ingin menciptakan jalan tertinggi. Ada juga orang-orang kuat dari era pertama yang tak berujung, yang menakjubkan dan tak tertandingi, dan memiliki ide serupa, tapi tanpa kecuali, semua orang itu telah gagal. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Luo Xiu memandang gadis berbaju salju itu dengan heran. Karena nenek moyang keluarga kita adalah orang yang bertahan sejak awal, kata gadis berbaju salju. Mata Luo Xiu sedikit menyipit, tapi gadis berbaju salju itu tidak pernah menyebutkan asal-usulnya, dan sekarang dia sesekali menyebutkannya tanpa banyak bicara, jelas dia tidak ingin mengatakannya. Jadi meskipun Luo Xiu penasaran dengan keluarga pihak lain, dia tidak bertanya lagi. Adapun apa yang dikatakan gadis berbaju salju, dari zaman kuno hingga saat ini, apakah itu yang paling kuno atau yang paling kuat dan tak ada habisnya, mereka telah mencoba mengintegrasikan jalan dari dua era, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Namun, Luo Xiu berhasil, yang membuat gadis berbaju salju itu merasa sulit dipercaya. Luo Xiu tidak berpikir bahwa dia lebih jahat daripada orang-orang kuat di era asli yang paling kuno dan tak ada habisnya, dan alasan mengapa dia dapat melakukan hal-hal yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh orang-orang kuat yang tiada taranya. Mungkin karena dia sudah menguasai rahasia unifikasi. Faktanya, jika Luo Xiu sendiri yang berbicara, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana cara bersatu. Saat berada di dunia peri, ia juga mengembangkan seni penyatuan melalui upaya yang tidak disengaja dan mengandalkan warisan klan Taisang. Klan Taisang di dunia abadi pernah memiliki 9 kekuatan magis. Setelah berkultivasi ke tingkat tertinggi, mereka dapat menggabungkan 9 kekuatan magis menjadi satu, dan kekuatan suci mereka tidak dapat diukur. Namun, struktur dunia peri terlalu kecil, dan metode penyatuan klan Taisang tidak lebih dari ciptaan kasar, dan paling banyak hanya dapat menggabungkan kekuatan magis pada tingkat dunia peri. Namun, Luo Xiu telah mengalami pengurangan dan peningkatan selangkah demi selangkah, dan kini telah berevolusi hingga tidak peduli jenis kekuatannya, ia dapat diintegrasikan menjadi satu. Tidak dapat disangkal bahwa metode pengembalian Taisang dari klan Taisang alam abadi adalah titik awal Luo Xiu, dan dia juga menggunakan ini sebagai dasar. Setelah puluhan ribu tahun, dia berjalan keluar dari jalan kembali selangkah demi selangkah. Luo Xiu tidak terlalu memikirkan hal ini. Karena dia tahu betul bahwa meskipun dia mengumpulkan kekuatan tabu, wilayahnya hanya akan menjadi awal dari pencerahan. Di tahun-tahun mendatang, perjalanannya masih panjang. Era tanpa akhir ini akan segera berakhir, ini sudah merupakan akhir dari era. Sebelum akhir era besar ini, dia setidaknya harus berkultivasi ke ranah Kaisar Tao, dan bahkan berubah menjadi keberadaan yang tabu.
Hanya dengan cara ini dia dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, sama seperti orang-orang kuat yang tabu di zaman paling kuno, yang bertahan dari zaman ini ke zaman berikutnya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Di Sue datang dan bertanya. Teruslah berlatih dan pertama-tama capailah tingkat pencerahan keempat, kata Luo Xiu. Hal ini membuat Di Sue, Li Linyang dan yang lainnya mengecilkan mata mereka. Sebelum Luo Xiu menjadi seorang Tao, dia sangat kejam dan menakutkan. Sekarang dia telah tercerahkan, bahkan gadis berpakaian salju dengan asal-muasal yang misterius tidak dapat lagi melihat kedalaman Luo Xiu. Atas dasar ini, jika Luo Xiu berkultivasi hingga pencerahan tingkat keempat, dari pencerahan tahap awal hingga pencerahan tengah, seberapa kuat dia seharusnya? Dengan fondasi tak terkalahkan yang telah Anda ciptakan, jika Anda berkultivasi ke pencerahan tingkat keempat, Anda mungkin dapat memadatkan kekuatan tabu kedua. Kata gadis berbaju salju. Yan Yuer pernah berkata bahwa nenek moyang Jiu Feng Dautian, Jiu Feng Supreme legendaris yang telah menjelma menjadi sebuah tabu, telah memadatkan kekuatan dua tabu di alam Tao sebelum ia menjelma menjadi sebuah tabu. Semakin banyak kekuatan terlarang yang dipadatkan, semakin kuat kekuatannya dan semakin besar potensinya. Sejujurnya, titik awal Luo Xiu dari awal sebenarnya adalah dua kekuatan tabu, satu mewakili yang paling kuno, dan yang lainnya mewakili yang tak ada habisnya. Tapi Luo Xiu telah menggabungkan dua kekuatan tabu menjadi satu. Bahkan jika dia berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi selangkah demi selangkah di masa depan, Luo Xiu tidak memiliki niat untuk memadatkan lebih banyak kekuatan terlarang. Karena dia berencana untuk mengembangkan hanya satu kekuatan tabu, bahkan jika dia memadatkan lebih banyak, dia akan menggabungkannya menjadi satu, memadatkannya menjadi kekuatan tabu yang abadi dan tak terkalahkan, dan bahkan mengubahnya menjadi senjata yang tak terkalahkan. Pada saat ini, dengan energi emas hijau yang melilit tubuhnya, Luo Xiu hanya perlu berpikir untuk mengubahnya menjadi pedang dewa. Bahkan jika dia adalah biksu hebat di pencerahan tingkat 9 dengan senjata ilahi terbaik, Luo Xiu telah bunuh itu dengan lambaian tanganmu. Setelah mencapai pencerahan, bahkan Luo Xiu sendiri tidak tahu betapa kuatnya dia. Saya baru saja membuat terobosan dan perlu berjalan-jalan untuk menenangkan diri, kata Luo Xiu. Dia sangat jelas tentang jalan yang ingin diambilnya di masa depan dan arahnya juga jelas. Bab 3175 Nenek Moyang Ras Iblis. Ada banyak ciptaan hebat di negeri ciptaan kuno. Gadis berbaju salju tiba-tiba berkata, sebelum saya masuk, leluhur saya memanggil saya dan memberitahu saya beberapa rahasia tentang tempat kuno ini. Apa rahasianya? Li Linyang mendekat, matanya bersinar. Tadi, gadis berbaju salju mengatakan bahwa nenek moyang keluarganya adalah makhluk hidup sejak awal. Mereka tahu bahwa asal-usul gadis berbaju salju itu sangat tidak biasa, dan informasi rahasia yang diberitahukan oleh leluhur keluarganya sama sekali tidak biasa. Ini bukan rahasia khusus, ini adalah tempat dengan penciptaan tanpa akhir. Dalam beberapa tahun terakhir, ciptaan besar yang dibawa dari tanah penciptaan kuno pada dasarnya berasal dari tempat itu. Gadis berbaju salju berkata perlahan, misalnya, Gunung Qingling pernah memperoleh tulang terlarang dari sana, dan penjahat tak tertandingi pernah memperoleh obat ajaib terlarang darinya, yang berisi hukum yang tidak dapat dijelaskan dan melampaui era langit dan bumi. Apa? Di Sue, Li Linyang dan lainnya semuanya terkejut. Apapun yang dapat dikaitkan dengan tabu tidak ternilai harganya. Luo Xiu mampu menyelesaikan nirwana sebanyak 10 kali, terutama pada nirwana terakhir. Bahkan obat ajaibnya yang tiada taraf tidaklah cukup. Sebaliknya, dia mengandalkan darah terlarang yang dia ambil dari Moratian untuk membaptis tubuhnya. Transformasi lengkap. Dapat dikatakan bahwa jika seorang jenius yang paling kuat berhasil menerobos dan menjadi tercerahkan, jika dia ingin mengumpulkan kekuatan yang terlarang, dia harus mendapatkan harta terlarang agar dapat melakukannya dengan percaya diri. Entah itu tulang terlarang atau obat ajaib terlarang, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Bahkan untuk Luo Xiu sekarang, jika dia bisa mendapatkan salah satu dari mereka, kekuatannya dapat ditingkatkan lagi dan maju dengan pesat. Tempat di mana kamu bisa menemukan harta karun terlarang itu seperti legenda. Di Sue juga sangat terkejut. Dia berasal dari surga penciptaan Tao yang misterius. Warisan ini sangat kuno dan berasal dari zaman asli yang tak ada habisnya. Tapi mengingat statusnya, dia tidak mengetahui rahasia ini. Ayo pergi dan lihat tempat itu. Jika kalian bisa menemukan peluang, kalian semua bisa mengambil langkah maju, kata Luo Xiu. Luo Xiu mungkin tidak peduli dengan Di Sue, Li Linyang, dan gadis berbaju salju. Mereka hanyalah teman baik yang bisa saling percaya. Tapi bagi Yan Yuer, Luo Xiu benar-benar berbeda. Dia sendiri telah menjadi seorang Tao, mengumpulkan kekuatan tabu, dan berjalan di jalannya sendiri. Jadi yang harus dia lakukan selanjutnya adalah meningkatkan dirinya di satu sisi, dan menemukan peluang yang cukup bagi Yuer di sisi lain sehingga dia bisa menerobos secepat mungkin.
Sepanjang jalan, semua orang berjalan menuju tempat yang dikatakan gadis berbaju salju itu. Luo Xiu tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Di Sue, Li Linyang, gadis berbaju salju dan Yan Yuer saja sudah cukup untuk membalikkan segalanya. Bahkan jika jenius yang tiada taranya berani menimbulkan masalah, dia akan mati. Tanah penciptaan kuno sangatlah luas. Beberapa hari kemudian, rombongan beranggotakan 5 orang masih dalam perjalanan. Seberapa jauh tempat yang kamu sebutkan? Luo Xiu sedikit mengernyit. Mereka berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang begitu cepat. Mereka melakukan perjalanan melalui satu daerah ke daerah lain dalam beberapa hari. Seharusnya segera, saya hanya mendengarnya dari leluhur saya, dan saya belum pernah ke sini sebelumnya, kata gadis berbaju salju. Namun, ketika rombongan sampai di dekat tempat tujuan, mereka menemukan bahwa tidak sedikit biksu di daerah tersebut. Bukankah kamu bilang itu adalah rahasia yang diberitahukan kepadamu oleh leluhurmu? Dengan begitu banyak orang di sini, apakah itu bisa disebut rahasia? Li Linyang terdiam. Bagaimana aku bisa tahu? Gadis berbaju salju juga sedikit malu dan menatap tajam ke arah Li Linyang. Niat pedang di matanya yang indah membuat Li Linyang mundur. HMPH, pria baik tidak berkelahi dengan wanita. Meskipun Li Linyang sangat kuat, dia tidak ingin dengan mudah memprovokasi gadis berbaju salju. Dia telah dikejar oleh pria mirip gadis ini beberapa kali sebelumnya dan melarikan diri. Tampaknya karena tanah penciptaan kuno dibuka untuk terakhir kalinya, orang-orang yang mengetahui rahasia tempat ini menyebarkan berita, memungkinkan lebih banyak orang jenius untuk datang dan bersaing memperebutkan peluang dan kekayaan yang ada di sini. Ini melibatkan akhir dari era dan harapan tanpa akhir, kata Di Sue. Semua warisan utama di dunia Tao menganggap tanah penciptaan kuno sebagai harapan mereka, mengatakan bahwa ini adalah harapan yang ditinggalkan oleh orang kuat paling kuno, yang telah membawa 2 era. Jadi, apa sebenarnya harapan ini? Luo Xiu juga bingung. Di sini, gadis berbaju salju menunjuk ke depan. Saat ini, sekelompok orang berdiri di puncak gunung yang tertutup salju di bagian paling utara dari tanah kuno ciptaan. Di kawasan ini, semuanya tertutup es, dan ada keheningan antara langit dan bumi. Hanya sesekali, pancaran cahaya terbang melintasi langit dan menghilang hingga ke ujung. Luo Xiu mendongak dan melihat bahwa di ujung padang salju yang membeku ini, ada sebuah dunia yang bisa disebut luas. Ya, itu adalah dunia satu sisi. Di tanah penciptaan kuno, dunia lain telah lahir. Namun, dunia ini diselimuti oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan jika seorang beku yang tercerahkan menerobos masuk, dia akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap dan tidak bisa masuk sama sekali. Di tengah kekacauan, Luo Xiu dapat melihat dengan teknik mata Shen Luo 9 pola bahwa dunia dipenuhi dengan cahaya peri yang terang. Lampu peri ini berasal dari zaman paling kuno, dan merupakan energi terkondensasi paling kuno. Sangat cocok untuk latihan. Luo Xiu sendiri juga telah menyerap cahaya peri paling kuno untuk kebutuhan budidayanya. Dunia ini sangat lengkap, dengan banyak penampakan yang muncul, seperti burung phoenix yang mengaum, naga sungguhan yang membumbung ke langit, gunung dan sungai di mana-mana, penuh dengan suasana roh peri, seperti tanah suci yang damai. Namun jika dilihat lebih jauh, dunia terlihat damai dan tenteram, namun itu hanya penampakan belaka. Karena di kedalaman dunia, terdapat alam iblis yang menakutkan, dengan energi iblis yang kental melayang seperti naga. Auranya sangat luas dan kuno, dibandingkan dengan iblis kuno yang pernah dilihat Luo Xiu sebelumnya yang keluar dari monumen penekan jiwa. Bahkan lebih kuno dan murni. Namun, Luo Xiu juga dapat merasakan bahwa energi iblis besar yang meresap ke dalam dunia iblis jauh di dalam dunia tampaknya berasal dari sumber yang sama dengan pembangkit tenaga iblis kuno yang keluar dari monumen penekan jiwa. Ada makhluk abadi di atas dan iblis di bawah. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, makhluk abadi dan iblis saling bertentangan. Di akhir zaman, makhluk abadi menang dan iblis dikalahkan. Klan abadi kuno menyegel dan menindas leluhur. Klan iblis di sini selamanya. Gadis berbaju salju mengatakan ini. Keluarganya berasal dari zaman kuno dan mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui orang biasa. Setidaknya, hanya sedikit biksu di era tanpa akhir yang mengetahui tentang konfrontasi antara makhluk abadi dan iblis di zaman paling kuno. Bahkan nenek moyang warisan kuno di Dao Tian mungkin tidak mengetahuinya. Eksistensi macam apa yang merupakan nenek moyang klan iblis? Di Sue bertanya dengan heran. Di era tanpa akhir, itu adalah pembangkit tenaga listrik tabu yang melampaui Kaisar Agung. Salah satu dari 10 ras terkuat di era tanpa akhir, klan iblis kuno adalah keturunan klan iblis tertua. Sudah lama berlalu, dan bahkan nenek moyang saya tidak tahu apakah nenek moyang klan iblis yang selamanya disegel dan ditekan di sini masih hidup. Nada suara gadis berbaju salju itu sangat serius. Mati. Luo Xiu berkata tiba-tiba.